Pengertian belajar. Belajar adalah proses usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang relatif permanen dalam diri individu, baik dalam pengetahuan, keterampilan maupun sikap, sebagai hasil dari pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Perubahan ini tidak terjadi karena pertumbuhan semata, melainkan melalui upaya yang disengaja untuk menjadi lebih baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu, atau dari tidak bisa menjadi bisa. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar terbagi menjadi faktor internal atau dari dalam diri siswa, seperti kondisi fisik, psikologi, meliputi kecerdasan, minat, motivasi, bakat, dan sikap. Dan faktor eksternal atau dari luar diri siswa, meliputi lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta fasilitas penunjang. Selain itu, ada juga faktor pendekatan belajar atau strategi yang digunakan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran, seperti metode dan teknik belajar lain. Adapun faktor internal, faktor ini berasal dari dalam diri individu dan sangat mempengaruhi kemampuannya untuk belajar. Yang pertama, kondisi fisik. Kesehatan dan kesepian tubuh dapat mempengaruhi semangat dan intensitas siswa dalam belajar. Kedua, aspek psikologi. Kecerdasan dan bakat, potensi alami siswa dalam menyerap informasi dan bakat tertentu memudahkan proses belajar. Yang ketiga, motivasi. Dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Yang keempat, minat dan perhatian. Ketertarikan pada suatu materi pelajaran dapat meningkatkan efektivitas belajar. Yang kelima, sikap. Pandangan atau keyakinan terhadap belajar atau mata pelajaran tertentu, maturitas dan kematangan, tingkat pertumbuhan fisik dan mental yang siap untuk menerima materi baru. Faktor eksternal. Faktor ini berasal dari lingkungan di luar diri siswa dan dapat mempengaruhi hasil kerja siswa. Yang kedua, lingkungan keluarga, yaitu keadaan keluarga, perhatian orang tua, dan kebiasaan di rumah dapat berdampak pada aktivitas belajar anak. Yang ketiga, lingkungan sekolah. Interaksi dengan guru, administrasi sekolah, dan teman sekolah sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Empat, lingkungan masyarakat. Budaya dan kebiasaan masyarakat, seperti budaya gemar membaca, dapat membentuk kebiasaan belajar anak. Selanjutnya ada teori belajar. Teori belajar adalah seperangkat prinsip yang menjelaskan bagaimana individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap melalui proses belajar. Ada beberapa teori utama, seperti behavioristik atau belajar sebagai perubahan tingkah laku akibat stimulus respon. Kognitif atau berfokus pada proses mental seperti memori dan pemecahan masalah. Konstruktivisme atau pengetahuan dibangun melalui pengalaman aktif. Dan humanistik atau menekankan pada potensi diri dan motivasi siswa. Teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik adalah pembelajaran yang menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan dan respon. Teori ini berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan diukur, mengabaikan proses internal, penguatan, reinforcement, baik positif maupun negatif, merupakan aspek penting untuk membentuk dan memperkuat respon yang diharapkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Di sini ada ciri-ciri belajar dari behavioristik. Nah, ciri-ciri teori behavioristik itu fokus pada lingkungan. Teori ini menekankan pengaruh lingkungan
eksternal dalam pembelajaran. Mekanistik pembelajaran yang seringkali dilihat sebagai proses yang mekanis terdiri dari bagian-bagian yang terpisah. Pengetahuan objektifnya itu pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang objektif, pasti dan tidak berubah. Nah, yang kedua itu ada teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang berfokus pada proses mental manusia dalam memproses informasi seperti ingatan, pemahaman, dan pemecahan masalah, serta bagaimana hal-hal tersebut mempengaruhi pembelajaran dan pemahaman seseorang terhadap dunia. Teori ini menekankan pentingnya aktivitas mental peserta didik, bukan hanya hasil perilaku yang tampak. Tokoh seperti Jean Piaget telah mengembangkan teori ini dengan menjelaskan tahapan perkembangan kognitif anak. Nah, ciri-ciri belajar kognitif itu yang pertama adalah pentingnya proses mental, di mana persepsi, ingatan, dan pemecahan masalah daripada hanya hasil belajar. Pembelajaran berperan aktif dalam bentuk konstruksi pengetahuannya. Struktur mental atau skema dan strategi kognitif digunakan untuk mengorganisasi informasi serta menekankan pentingnya kesalahan sebagai bagian dari proses belajar yang alami dan bisa meningkatkan pemahaman. Yang ketiga ada teori belajar konstruktivisme. Nah, teori konstruktivisme adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, bukan hanya diterima secara pasif. Menurut teori ini, pelajar membentuk makna dan pemahaman sendiri berdasarkan pengetahuan yang sudah dimiliki dan pengalaman unik mereka, sehingga pembelajaran menjadi proses aktif dalam menciptakan pengetahuan, bukan transfer pengetahuan dari guru ke siswa secara langsung. Nah, adapun ciri-ciri dari pembelajaran konstruktivisme, yaitu ciri-ciri konstruktivisme dalam pembelajaran meliputi pengetahuan dibangun secara aktif oleh pembelajar berdasarkan pengalaman nyata dan pengetahuan sebelumnya. Pembelajaran bersifat aktif dan otentik. Guru berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan, mendukung, dan membimbing pembelajaran kooperatif dan dialogis, mendorong interaksi sosial, serta adanya penekanan pada proses inquiry, eksplorasi, dan refleksi untuk membangun pemahaman yang mendalam dan dapat diterapkan dalam berbagai situasi. Nah, yang keempat itu ada teori belajar humanistik. Nah, teori belajar humanistik itu adalah pendekatan dalam pembelajaran yang memanusiakan manusia dan berfokus pada pengembangan potensi diri peserta didik secara maksimal melalui proses yang bermakna dan relevan bagi mereka. Teori ini menekankan otonomi, tanggung jawab, dan kebebasan individu dalam belajar dengan tujuan mencapai aktualisasi diri atau kesadaran diri dari potensi diri sepenuhnya. Tokoh kunci dalam teori ini adalah Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhan dan Carl Rogers yang melihat belajar sebagai fungsi dari keseluruhan pribadi yang melibatkan emosi dan intelektual. Nah, adapun ciri-ciri belajar dari humanistik itu, ciri-ciri teori belajar humanistik adalah fokus pada aktualisasi diri dan potensi individu, menekankan proses belajar yang lebih penting dari hasil, melibatkan aspek kognitif dan afektif, mengedepankan pengetahuan dan pemahaman pribadi, serta memberikan kebebasan bagi individu untuk mengatur dan menentukan sendiri proses belajarnya. Nah, adapun tokoh-tokoh di balik teori belajar, tokoh-tokoh teori belajar terbagi dalam beberapa aliran utama seperti behaviorisme yang dimana itu tokoh-tokohnya adalah Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan John B. Watson. Nah, di kognitivisme itu ada Jean Piaget, Jerome Bruner, dan David Ausubel. Nah, di konstruktivisme itu ada Lev Vygotsky, John Dewey, dan yang terakhir di humanisme ada Abraham Maslow dan Carl Rogers. Sekian.